Dan jika roh dia itu siapa? Roh Kudus. Yang roh dia, nah ini saudara bisa lihat ada Tritunggal di sini. Kalau saudara mau lihat Tritunggal, di dalam satu ayat ini ada dua kali disebut Tritunggal. Dan jika roh itu siapa? Roh Kudus. Dia adalah Bapa yang telah membangkitkan siapa? Yesus. 3 pribadi ada. Dari antara orang mati, dia diam di dalam kamu. Maka ia, siapa ia ini? Ia siapa? Bapa yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga apa? Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam. Dengan kata lain, Roh Kudus yang tinggal di dalam sini itu bisa tembus sampai ke sini dan tembus sampai ke sini sehingga tubuh yang fana itu bukan tubuh kemuliaan, tubuh kita saat ini. Tubuh yang fana itu akan dihidupkan. Maksudnya dihidupkan apa? Bukan berarti hidup selamanya, tapi saudara akan mengalami apa yang Tuhan sudah bayar buat saudara. Kesehatan, kekuatan, hikmat, kelimpahan, karakter yang diubahkan, gaya hidup yang berubah, yang tadinya suka mabuk-mabukan, yang tadinya suka hidup dalam dosa, tapi karena roh ini bisa transfer sampai sini, ini diubahkan saudara. Caranya bagaimana? Ini yang penting kan? Caranya bagaimana roh ini bisa sampai transfer sini. Dia tidak paksa, dia bukan roh jahat yang paksa. Roh Kudus itu adalah roh yang sangat gentle. Caranya di ayat yang ke-5 dan ke-6. Perhatikan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari mereka yang hidup menurut daging memikirkan. Memikirkan itu di mana? Di bagian mana ini? Di sini. Kalau ini pikirannya ke sini terus, maka yang di sini tidak pernah akan bisa berdampak di sini. Makanya banyak anak Tuhan hidupnya tidak berdampak sama sekali. Sekalipun dia sudah lahir baru. Tapi karena pikirannya selalu memikirkan yang di sini. Dia selalu pikirkan negatif, selalu pikirkan hal. Makanya tadi dikatakan carilah apa tadi? Perkara di atas. Perkara di atas itu di mana? Ini, bukan di sorga sana, saudara tidak usah lihat ke atas. Perkara di atas ini bicara tentang hari ini identitas kita hari ini duduk bersama Kristus. Ini di sini nih. Siapa kita hari ini? Ya, kebenaran kita hari ini ada di sini. Kita tahu siapa diri kita hari ini. Carilah perkara di atas ini di sini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal lain dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal lain dari roh. Ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah ini maut. Makanya hidup dalam kekalahan. Jadi daging itu apa sih? Daging itu sebenarnya akar daripada kedagingan, self-center. Usaha diri sendiri, terpisah dari Tuhan. Kalau engkau berusaha lakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu sendiri, tanpa sadar engkau sedang hidup dalam daging. Dan buahnya adalah yang tadi kita lihat, kekalahan, stres, intimidasi, ketakutan. Tapi keinginan roh adalah apa? Keinginan roh adalah apa? Hidup dan bukan cuma hidup, damai sejahtera. Supaya kita mau hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu mahal, saudara. Karena tidak bisa kita bayar dengan kekuatan kita. Damai sejahtera itu dibayar oleh Yesus. Waktu dia kasih kebenarannya buat kita. Disitulah kita punya dasar untuk punya damai sejahtera. Waktu engkau tahu identitasmu hari ini di mana? Di sini. Jadi gini saudara, ini yang pegang peranan penting. Ini yang pegang peranan penting. Ini tuh di mana? Jiwa kita. Coba pegang kita punya
kepala ini. Hati-hati. Hati-hati apa yang ada di sini. Karena ini sangat menentukan engkau menang atau engkau kalah. Kalau engkau memikirkan hal dari daging, maka engkau akan kalah. Tapi kalau engkau memikirkan hal dari roh, terjadi transfer. Jadi ini transfer kekuatan ke sini dan ini transfer ke sini. Sehingga ini hidupnya jadi berkemenangan, jadi kuat, tidak sakit-sakitan. Hidup dalam setiap area kehidupan diberkati. Dia punya kehidupan juga menjadi berkat. Amin saudara.